Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Azalia Rasika Putri dengan NIM akhir 070 dari kelas K2C kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pretest praktikum kimia organik yaitu dengan judul uji fitokimia. Uji fitokimia adalah serangkaian metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa metabolit sekunder di dalam sampel tumbuhan, baik itu di daun, batang, bunga, ataupun di akar. Secara sederhana, uji ini dilakukan untuk mengetahui senyawa apa saja yang dimiliki oleh suatu tumbuhan, seperti alkaloid atau flavonoid. Yang pertama itu ada uji alkaloid menggunakan metode Kolvenor-Fitzgerald. Alkaloid bersifat basa karena memiliki atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas. Identifikasi alkaloid dengan metode Kolvenor-Fitzgerald didasarkan pada prinsip ekstraksi cair-cair untuk memurnikan alkaloid dari matriks tanaman dan pembentukan kompleks koordinasi dengan logam berat. Fungsi reagen kloroform itu sebagai pelarut organik untuk menarik alkaloid dalam bentuk basa bebas. Lalu fungsi reagen kloroform amoniak di sini berfungsi membebaskan lingkungan agar alkaloid yang tadinya berbentuk garam dalam jaringan tanaman berubah menjadi basa bebas sehingga larut dalam kloroform. Lalu fungsi reagen H2SO42N menarik alkaloid dari fase kloroform kembali ke fase air dengan mengubahnya menjadi garam alkaloid yang larut air. Skema perpindahannya yaitu alkaloid H+ berbentuk garam berubah menjadi alkaloid basa bebas menggunakan NH4OH, lalu dibantu dengan H2SO4. Alkaloid basa bebas ini berubah menjadi alkaloid H+ berupa garam. Hasil pengamatannya itu Mayer terbentuk endapan putih atau kabut, terbentuk kompleks kalium alkaloid, lalu Dragendorf terbentuk endapan jingga atau merah bata, terbentuk kompleks kalium bismut iodida. Bukti ilmiahnya, nitrogen pada alkaloid mendonorkan pasangan elektron bebasnya untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan ion logam berat, yaitu Hg2+ pada Mayer dan Bi3+ pada Dagendorf, menghasilkan senyawa kompleks yang tidak larut dalam air. Lalu yang kedua yaitu uji steroid dan terpenoid. Uji ini didasarkan pada prinsip dehidrasi dan oksidasi senyawa triterpenoid atau steroid oleh asam kuat dalam lingkungan anhidrat. Skema reaksinya, steroid atau terpenoid menggunakan anhidrat asetat menjadi turunan terasetilas, kemudian dibantu dengan H2SO4 menjadi senyawa terkonjugasi yaitu kation polinil. Hasil pengamatannya, steroid akan berwarna hijau kebiruan. Terpenoid akan berwarna merah, merah muda, atau ungu. Pembuktiannya, warna yang terbentuk berasal dari perpanjangan sistem ikatan rangkap terkonjugasi akibat dehidrasi oleh H2SO4. Perbedaan struktur inti menyebabkan perbedaan panjang gelombang cahaya yang diserap, sehingga warna yang muncul berbeda. Lalu yang ketiga, uji flavonoid atau uji sinoda. Flavonoid, terutama golongan flavon atau flavonol, diidentifikasi melalui reaksi reduksi menggunakan logam magnesium dan asam kuat. Skema reaksinya yaitu flavonoid menggunakan Mg plus HCl menjadi garam flavulum atau antosianidin. Hasilnya positif apabila terbentuk warna merah muda hingga warna merah. Pembuktiannya yaitu dengan penambahan Mg dan HCl pekat menghasilkan gas hidrogen yang mereduksi inti benzopiron pada flavonoid menjadi garam flavulum yang berwarna cerah. Munculnya warna ini membuktikan adanya struktur inti flavonoid yang tereduksi. Yang keempat itu ada uji fenolik dan saponin. Uji fenolik
itu merupakan pembentukan kompleks berwarna antara ion Fe3+ dengan gugus hidroksil fenolik. Skema reaksinya yaitu 6ArOH+ ditambahkan dengan FeCl3 menjadi FeOAr 2- ditambah 3H+ ditambah 3ClN. Hasilnya positif apabila warnanya hijau, biru, ungu, atau hitam pekat. Pembuktiannya itu intensitas warna menunjukkan adanya gugus OH- yang terikat langsung pada cincin aromatik. Sedangkan uji saponin adalah surfaktan alami amfifilik yang menurunkan tegangan permukaan air. Skema reaksinya, gugus hidrofilik yaitu gula mengikat air, sedangkan gugus hidrofobik yaitu sapogenin mengikat udara. Hasilnya positif apabila busa stabil lebih dari 1 cm selama minimal 10 menit. Pembuktiannya, busa yang stabil membuktikan adanya molekul yang mampu membentuk misal dan menahan udara dalam air. Lalu, uji yang kelima, analisis hasil uji fitokimia, uji Mayer dan Dagendorf. Hasilnya memiliki endapan maka alkaloid positif. Pembuktiannya dengan pembentukan kompleks koordinasi nitrogen dengan logam berat. Lalu uji Lieberman-Buchardt, hasilnya hijau kebiruan maka steroid positif. Pembuktiannya dehidrasi steroid membentuk sistem konjugasi warna hijau. Lalu uji Mg plus HCl, hasilnya merah muda maka tandanya flavonoid positif. Pembuktiannya reduksi inti benzopiren menjadi garam flavulum. Lalu uji FeCl3, hasilnya akan berwarna biru ungu, maka tandanya fenolik positif. Pembuktiannya, pembentukan kompleks koordinasi antara Fe3 dengan gugus OH- aromatik. Terakhir itu ada uji busa. Hasilnya, apabila busa hilang kurang dari 5 menit, maka saponin negatif. Pembuktiannya, tidak adanya aktivitas surfaktan yang cukup untuk menahan tegangan permukaan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.